Ku hancurkan karir suamiku seorang polisi agar mertuaku tidak angkuh. Andra adalah seorang suami yang bekerja sebagai polisi, tetapi karena arogan dan sombongnya sang mertua, hidup Andra dan istrinya, Melanie, terasa berat. Melanie sering dihina dan dianggap tidak pantas oleh ayah Andra yang merupakan seorang perwira tinggi. Merasa tertekan, Melanie memutuskan untuk membalas perlakuan mertuanya dengan menghancurkan karir suaminya yang selama ini menjadi kebanggaan keluarganya. Dalam perjuangannya, Melanie membuka semua kebusukan sang mertua di depan umum, membongkar rahasia kelam keluarga yang selama ini tersembunyi. Akankah Melanie berhasil membungkam kesombongan mertuanya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan perjuangan Melanie yang penuh keberanian. Komen tentang bagaimana menurut kalian Melanie membongkar semua keburukan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk cerita-cerita lain yang lebih seru dan menegangkan. Namaku Melanie, seorang perempuan yang mungkin bagi sebagian orang terlihat biasa saja. Aku lahir dari keluarga sederhana, penuh cinta, tapi tidak berkecukupan. Sejak kecil, aku selalu diajarkan untuk menghormati orang tua, menghargai usaha, dan berusaha keras dalam setiap hal yang kulakukan. Namun, saat aku menikah dengan Andra, hidupku berubah drastis. Andra, suamiku, adalah seorang polisi. Awalnya, aku bangga memiliki suami yang bekerja di institusi yang terhormat. Kami menikah dengan penuh harapan, berharap bisa menjalani kehidupan yang bahagia bersama. Tapi, ternyata kehidupan pernikahan tak seindah bayanganku. Semua berubah sejak aku mengenal Pak Surya, ayah Andra yang juga seorang perwira tinggi polisi, sekaligus mertuaku yang angkuh dan penuh kesombongan. Pak Surya adalah pria yang keras dan perfeksionis. Baginya, status, jabatan, dan kekuasaan adalah segalanya. Ia memandang rendah siapa saja yang tidak setara dengannya, termasuk aku. Sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah keluarga Andra, aku sudah merasa tidak diterima. Pak Surya seringkali menyindirku dengan halus, mencibir latar belakangku yang tidak setinggi mereka. Aku yang selalu mencoba bersikap hormat dan sopan, malah sering dianggap rendah dan tak berharga. Sejak itu, kehidupanku bersama Andra terasa semakin sulit. Meskipun Andra mencintaiku, pengaruh ayahnya begitu besar dalam setiap keputusan yang ia ambil. Aku merasa terkekang dalam pernikahan ini, selalu dihantui bayang-bayang keangkuhan mertuaku. Seringkali aku terpaksa menahan air mata, mengingat semua hinaan dan cemoohan yang terus terlontar dari mulut Pak Surya. Namun, aku bukan perempuan lemah. Meski diam, aku menyimpan kekuatan dalam diriku. Aku tahu, suatu saat aku harus mengambil langkah besar. Aku harus bangkit dan membuktikan bahwa aku tidak akan tinggal diam diperlakukan seperti ini. Inilah ceritaku. Cerita tentang bagaimana aku, Melanie, seorang istri yang dianggap rendah oleh mertuanya, bertekad untuk menghancurkan semua keangkuhan itu. Aku akan menghancurkan karir suamiku yang selama ini menjadi kebanggaan mereka, hingga tidak ada lagi kesombongan yang tersisa. Mertuaku akan belajar bahwa tidak ada yang boleh merendahkan seorang perempuan yang memiliki harga diri. Suatu sore yang tenang, aku duduk di ruang tamu besar rumah mertuaku. Rumah megah itu penuh dengan simbol kekayaan dan status. Hiasan dindingnya dari pahatan kayu mahal. Lukisan-lukisan bernilai tinggi menghiasi setiap sudut. Aku duduk di kursi dengan perasaan tercekik. Seperti selalu ada bayangan keangkuhan yang menekan setiap gerak-geriku. Andra sedang bekerja, dan aku diundang untuk makan malam bersama keluarga besarnya. Bukan undangan yang menyenangkan, lebih kepada formalitas. Setiap kali aku menginjakan kaki di rumah ini, ada beban yang tak terlihat namun terasa nyata. Mertuaku, Pak Surya, duduk di ujung meja,
mengenakan seragam perwira tingginya yang rapi. Ia selalu memancarkan aura otoritas dan kekuasaan. Sorot matanya yang tajam seperti menusuk setiap kali ia memandangku. "Melanie," Pak Surya memulai dengan nada rendah, namun penuh penekanan. "Sampai kapan kau hanya mengandalkan gaji Andra? Wanita dalam keluarga ini harus punya kelas. Seharusnya kau bisa lebih, bukan sekadar menjadi istri yang duduk di rumah." Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu bernada merendahkan, seolah-olah peran seorang istri dan ibu rumah tangga bukanlah sesuatu yang berharga. Bu Lilis, istrinya, hanya diam di sisi lain meja. Ia tak pernah menyela. Aku tahu, ia mungkin sepakat dengan suaminya, atau mungkin tak ingin menjadi sasaran amarahnya. Aku menarik napas panjang. Saya bekerja keras mengurus rumah dan keluarga, Pak. Saya juga membantu Andra di setiap kesempatan yang saya bisa. Pak Surya tersenyum sinis. Membantu? Itu bukan cukup. Keluarga ini memiliki reputasi besar. Andra adalah seorang polisi, masa depan yang cerah. Tapi kau tidak memberikan kontribusi apapun. Apa yang bisa kau banggakan? Dadaku bergejolak. Amarah memuncak dalam hati. Namun, seperti biasa, aku tetap diam, mencoba menahan diri. Bertahun-tahun aku diperlakukan seperti ini, tapi malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang mulai retak dalam diriku. Sebuah keputusan besar mulai terbentuk dalam benakku, meski aku belum menyadarinya sepenuhnya saat itu. Setelah makan malam yang dipenuhi dengan sindiran dan hinaan halus, aku kembali ke rumahku bersama Andra. Sepanjang perjalanan pulang, Andra seperti biasa, tidak menyadari apa yang terjadi. Baginya, itu hanya percakapan biasa dengan ayahnya yang keras. Mungkin ia sudah terlalu terbiasa dengan perlakuan Pak Surya. "Andra, kenapa ayahmu selalu bersikap seperti itu padaku?" Tanyaku pelan, mencoba menjaga emosiku tetap terkendali. Andra menoleh, sedikit terkejut mendengar nada suaraku. "Ayah memang begitu, Melanie. Dia hanya ingin yang terbaik untuk kita." "Yang terbaik untuk kita? Maksudmu, yang terbaik menurut standarnya? Dia tidak pernah menghargai aku sebagai istrimu. Semua yang kulakukan selalu salah di matanya." Andra terdiam sejenak. "Dia hanya ingin kita sukses. Kau tahu kan, dia selalu menuntut yang tinggi." Aku menggeleng. Perasaan kecewa semakin dalam. Ini bukan soal sukses, Andra. Ini soal harga diriku. Aku sudah terlalu lama diperlakukan seperti ini. Jika kau tidak bisa membelaku, maka aku akan melakukan sesuatu untuk menghentikan semua ini. Andra tidak merespons. Aku tahu, ia terjebak di antara cinta untukku dan rasa hormatnya yang besar pada ayahnya. Tapi malam itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban hinaan dan kesombongan keluarganya. Seminggu berlalu, dan ketegangan semakin terasa setiap kali kami berkunjung ke rumah mertuaku. Hingga suatu hari, aku memutuskan untuk mulai bertindak. Aku mulai menyelidiki latar belakang Pak Surya lebih dalam. Ternyata, banyak hal yang selama ini terselubung rapat di balik seragam kebanggaannya. Aku menemukan bukti bahwa di balik citranya yang bersih sebagai perwira polisi, Pak Surya terlibat dalam beberapa skandal yang bisa menghancurkan karirnya seketika. Berkas-berkas itu tersimpan rapat dalam komputer keluarga, tapi aku berhasil mengaksesnya. Skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan intimidasi terhadap bawahannya. Aku tahu, inilah jalan yang akan menghancurkan kesombongan mereka. Aku tidak akan langsung menyerang Pak Surya. Sebaliknya, aku akan mulai dari Andra.
Menghancurkan karir suamiku adalah langkah pertama untuk mengguncang keangkuhan mertuaku. Dengan begitu, aku akan membuka mata semua orang bahwa kekuasaan dan status bukanlah segalanya. Dan ketika waktunya tiba, aku akan menunjukkan siapa sebenarnya Pak Surya. Malam itu, sambil menatap layar komputer yang penuh dengan bukti, aku tahu bahwa jalanku sudah jelas. Aku akan menghancurkan semuanya. Dan kali ini, aku tidak akan ragu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat, seperti angin yang membawa perubahan. Di dalam hatiku, rencana besar mulai tersusun rapi. Aku tahu, jalan yang akan kutempuh tidak mudah. Namun, keyakinanku untuk menghancurkan kesombongan Pak Surya semakin kuat. Langkah pertama dalam rencanaku sudah jelas, menghancurkan karir Andra, suamiku. Karena bagi mertuaku, karir Andra adalah simbol kekuatan keluarga. Jika simbol itu runtuh, harga diri mereka akan ikut hancur. Malam itu, saat Andra pulang dari dinas, aku duduk di meja makan sambil menatap suamiku yang terlihat kelelahan. Wajahnya tidak pernah menyiratkan kecurigaan sedikit pun. Bagi Andra, aku masih istri yang setia dan penuh pengertian, yang selalu mendukungnya di balik bayang-bayang karirnya. Tapi, di balik senyumanku yang biasa, ada rencana besar yang telah matang. Andra, panggilku lembut, menyodorkan secangkir teh yang sudah kusiapkan. Kamu kelihatan capek sekali. Ada apa di kantor? Andra menghela napas panjang, lalu duduk di hadapanku. Biasa, Melanie. Banyak tugas yang harus diselesaikan. Aku harus menangani beberapa laporan dan menghadiri beberapa pertemuan penting dengan atasan. Aku tersenyum tipis, pura-pura bersimpati. Kasihan kamu, bekerja keras seperti ini. Tapi sayang, aku merasa kamu tidak pernah punya waktu lagi untuk kita. Andra menatapku dengan mata yang penuh kebingungan. Aku sedang berusaha untuk masa depan kita. Melanie, kamu tahu itu? Ya, aku tahu. Aku menatap matanya dalam-dalam, memastikan suaraku terdengar tulus. Tapi, apa kamu tahu bahwa karirmu sedang dalam bahaya? Wajah Andra berubah. Dia tampak bingung, lalu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku menunduk sebentar, seolah-olah ragu untuk melanjutkan. Tapi ini bagian dari rencana. Aku hanya ingin kamu berhati-hati. Aku mendengar beberapa rumor di kantor polisi bahwa ada beberapa orang yang ingin menjatuhkanmu. Mereka tidak suka dengan prestasimu yang terus meningkat. Andra tampak terkejut, namun kemudian ia tertawa kecil. Itu hanya omongan kosong. Melanie, di dunia ini, selalu ada orang yang iri. Aku sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Tapi kali ini, aku rasa mereka serius. Aku mendengar bahwa beberapa laporan mungkin sengaja dipalsukan untuk membuatmu terlihat buruk di mata atasan. Suaraku semakin rendah, memberi kesan bahwa ini adalah rahasia besar yang baru saja terungkap. Andra tampak tertegun sejenak, lalu menggeleng. Tidak mungkin. Ayah pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia punya koneksi kuat di kantor polisi. Tidak ada yang bisa menyentuhku. Aku tersenyum dalam hati mendengar ucapan Andra. Keyakinannya yang buta pada perlindungan Pak Surya adalah kelemahan terbesarnya. Aku hanya perlu sedikit lagi untuk membuka jalan kehancuran itu. Kamu benar, jawabku pelan. Tapi kamu juga tahu, ayahmu tidak bisa selalu melindungimu. Akan lebih baik jika kamu waspada dan menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Andra tampak mulai memikirkan kata-kataku. Aku tahu, dalam benaknya, kekhawatiran kecil mulai muncul. Ini adalah langkah pertama yang berhasil.
Aku menanamkan rasa ragu dalam dirinya, sesuatu yang akan kugunakan sebagai senjata dalam waktu dekat. Beberapa hari kemudian, aku mulai melancarkan aksiku lebih jauh. Dengan bukti-bukti skandal yang sudah kutemukan tentang Pak Surya, aku mulai menyebarkannya secara diam-diam. Berkas-berkas itu kukirim ke beberapa media yang tidak takut menghadapi penguasa. Tidak langsung secara terbuka, tapi cukup untuk membuat rumor mulai beredar. Aku tahu, tidak lama lagi semuanya akan meledak. Sementara itu, aku terus mempermainkan Andra. Aku sengaja membuatnya merasa bahwa ada konspirasi besar yang sedang berjalan di belakangnya. Setiap hari, aku memberi petunjuk-petunjuk kecil, seolah-olah ada seseorang yang benar-benar ingin menjatuhkannya. Dan semakin lama, Andra mulai menunjukkan tanda-tanda stres. Ia mulai curiga pada rekan-rekannya di kantor, bahkan pada beberapa bawahannya. Hingga suatu malam, ketika Andra pulang dengan wajah pucat, aku tahu saatnya telah tiba. "Andra, ada apa?" tanyaku, berpura-pura khawatir. Andra menunduk, menatap kosong ke lantai. Aku baru saja ditegur oleh atasan. Ada laporan yang menunjukkan aku terlibat dalam pelanggaran administrasi. Pelanggaran. Aku mengernyit, berpura-pura terkejut. Tapi itu tidak mungkin, kan? Kamu selalu teliti dalam setiap pekerjaan. Entahlah, Andra tampak putus asa. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi mereka sudah mulai menyelidiki aku. Dan ayah marah besar. Dia bilang aku harus menyelesaikan ini secepat mungkin atau dia akan kehilangan reputasinya. Aku merasakan kepuasan yang luar biasa dalam hati, tapi aku tidak menunjukkan apa-apa. Kita akan melalui ini, Andra. Jangan khawatir. Namun, dalam hati, aku tahu, ini baru permulaan. Kehancuran Andra akan menjadi langkah awal untuk menghancurkan kesombongan Pak Surya. Dengan setiap langkah yang kuambil, semakin jelas bahwa aku akan menang dalam perang ini. Mertuaku yang angkuh akan belajar bahwa tidak ada yang bisa meremehkan seorang perempuan yang bertekad untuk mempertahankan harga dirinya. Malam itu, saat Andra terlelap dengan beban di bahunya, aku duduk di dekat jendela, menatap keluar. Angin malam membawa hawa dingin, tapi di dalam hatiku, ada api yang terus berkobar. Aku akan menghancurkan semuanya. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Pagi itu, Andra bangun dengan kantung mata yang semakin jelas. Tidur tidak lagi menjadi kenyamanan baginya. Semakin lama, tekanan dari atasannya dan Pak Surya mulai memengaruhi setiap aspek kehidupannya. Semua yang selama ini kukatakan, semua kekhawatiran yang kutanamkan, mulai tumbuh menjadi ketakutan nyata dalam pikirannya. Dia tidak menyadari bahwa akulah dalang di balik semuanya. Aku menyajikan sarapan seperti biasa, memastikan semuanya tampak normal. Namun, di dalam pikiranku, aku memikirkan langkah selanjutnya. Aku sudah menyusun rencana dengan hati-hati. Untuk menghancurkan Andra dan Pak Surya, aku harus menciptakan momen yang akan membuat mereka jatuh terjerembab, sebuah skandal yang tak bisa diperbaiki. Hari itu, setelah Andra berangkat ke kantor, aku mulai menggerakkan pion-pion terakhir. Aku bertemu dengan salah satu jurnalis yang sudah kukenal selama beberapa waktu. Namanya Riko, seorang penulis berita yang terkenal di dunia jurnalistik karena ketajamannya dalam mengungkap skandal besar. Ketika aku menghubunginya pertama kali, dia tertarik mendengar tentang Andra dan ayahnya, Pak Surya. Tidak butuh waktu lama untuk membuat Riko terlibat. Aku ingin skandal ini pecah di media, tapi dengan cara yang tepat, kataku saat bertemu Riko di sebuah kafe. Aku punya semua bukti yang kamu butuhkan.
Tapi kita harus memastikan bahwa Andra dan Pak Surya tidak bisa keluar dari ini. Riko mengangguk. Matanya berbinar penuh antusias. Tenang saja, Melanie. Aku tahu cara menyebarkan informasi dengan tepat. Ceritanya akan viral dalam hitungan hari. Aku menyerahkan flash disk berisi dokumen dan bukti-bukti yang sudah kukumpulkan. Di dalamnya terdapat rekaman percakapan Pak Surya dengan beberapa kolega yang mengatur bisnis di balik layar, menyuap pejabat-pejabat penting, serta laporan keuangan palsu yang terkait dengan karir Andra di kepolisian. Semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat teliti, cukup untuk menghancurkan reputasi keluarga mereka selamanya. Pastikan ini tidak langsung menghantam mereka, aku mengingatkan Riko. Buat rumor ini berkembang perlahan. Biarkan mereka merasa cemas terlebih dahulu. Riko tersenyum tipis. Percaya padaku. Aku akan membuat mereka terpojok. Rencana sudah dijalankan. Aku tahu, setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Malamnya, Andra pulang dengan wajah yang lebih kusut dari biasanya. Dia duduk di ruang tamu tanpa bicara, hanya menatap kosong ke arah dinding. Ada keheningan yang terasa berat, seperti badai yang mendekat. Andra, apa yang terjadi? Tanyaku dengan nada penuh perhatian, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Andra menghela napas panjang. Aku merasa semuanya mulai berantakan. Rekan-rekan di kantor mulai menjauhiku. Beberapa orang bahkan sepertinya mulai mencurigai aku terlibat dalam korupsi. Laporan palsu itu semakin menyulitkanku. Aku sangat khawatir tentang ini, Andra. Aku pura-pura gelisah. Apakah ayahmu tidak bisa membantu? Andra menggeleng. Ayah sudah mencoba, tapi dia bilang ini terlalu besar. Jika skandal ini sampai terungkap ke publik, itu akan menghancurkan karirnya juga. Disinilah bagian yang paling indah dari rencana ini mulai terlihat. Pak Surya, yang selama ini merasa tak terkalahkan, perlahan-lahan akan terseret ke dalam skandal yang kutata dengan sempurna. Dan Andra, yang sangat bergantung pada ayahnya, akan melihat seluruh dunianya hancur di depan matanya. Apa yang bisa kita lakukan? Tanyaku, memandangnya dengan mata penuh kekhawatiran. Kamu harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Aku akan mencoba memperbaiki semuanya, jawab Andra dengan suara berat. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa. Beberapa hari berikutnya, artikel pertama yang ditulis oleh Riko mulai tersebar di media. Artikel itu berbicara tentang adanya dugaan korupsi di kepolisian, mencantumkan nama Andra sebagai salah satu orang yang terlibat. Meski belum disebutkan secara langsung, namun implikasinya sudah cukup untuk membuat Andra semakin tertekan. Rekan-rekannya mulai menjauh, dan atasan mulai memberikan tekanan lebih besar. Aku melihatnya perlahan-lahan kehilangan kendali. Setiap malam, dia pulang dengan wajah yang semakin kusut. Aku mendengar dia sering menerima telepon dari ayahnya, Pak Surya, yang marah besar atas situasi ini. Ketika aku mendengar percakapan mereka dari balik pintu, aku tersenyum sendiri. Suatu malam, Andra pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak gelap, seolah beban dunia ada di pundaknya. Melanie, katanya. Suaranya terdengar pecah. Aku mungkin akan dipecat. Aku berpura-pura terkejut. Dipecat? Tapi kenapa? Bukankah ini semua hanya rumor? Bukti-bukti sudah menumpuk, jawabnya pelan. Beberapa dokumen administrasi yang salah, laporan-laporan yang tidak sesuai. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi semua mengarah padaku. Ayahku sudah tidak bisa membantuku lagi. Aku menahan diri untuk tidak tersenyum. Ini adalah titik terendah Andra, dan aku tahu
Ini baru permulaan dari kehancuran mereka. Tidak lama lagi, Pak Surya juga akan merasakan dampaknya. Andra, aku di sini untukmu, kataku, menempatkan tanganku di bahunya. Kita akan melewati ini bersama. Namun, dalam hatiku, aku tahu, dia tidak akan pernah bangkit dari kehancuran ini. Rencana yang telah kususun selama ini berhasil dengan sempurna. Aku menghancurkan karir Andra, dan bersamaan dengan itu, aku menghancurkan kesombongan Pak Surya. Malam itu, saat Andra tertidur dengan beban yang semakin berat di pikirannya, aku merasakan sebuah kepuasan yang luar biasa. Aku sudah menginjakan kakiku di puncak kemenangan. Dan setelah ini, tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran keluarga mereka. Ini baru awal dari akhir yang telah kutunggu-tunggu. Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan untuk Andra. Meski aku tahu dia tidak akan menyentuhnya. Tekanan dari skandal yang semakin menyebar membuatnya kehilangan nafsu makan. Bahkan tidur pun tak lagi nyenyak. Aku bisa melihat bayangan kekalahan mulai menghantuinya setiap hari. Matanya tampak kosong, dan senyumnya, yang dulu selalu ada, kini telah menghilang sepenuhnya. Tapi, di balik penampilanku yang tenang, perasaan puas semakin menguat. Rencana ini berjalan dengan sempurna, bahkan lebih cepat dari yang kubayangkan. Andra pulang lebih awal dari biasanya malam itu, namun wajahnya tampak lebih gelap daripada hari-hari sebelumnya. "Melanie, aku perlu bicara," katanya dengan nada berat. Aku berpura-pura terkejut dan khawatir. "Ada apa, Andra? Apakah ada sesuatu yang terjadi di kantor?" Andra menggeleng pelan. "Ini lebih buruk dari yang kukira. Skandal ini semakin meluas, dan sekarang sudah sampai ke ayah. Rekan-rekannya mulai mencurigai dia juga terlibat dalam korupsi. Beberapa proyek yang dikelola ayah sedang diaudit." Aku mencoba menahan diriku untuk tidak tersenyum. Ini adalah langkah berikutnya dalam rencanaku, melibatkan Pak Surya dalam skandal yang lebih besar. Dengan Andra sebagai pintu masuk, aku berhasil menyeret ayahnya ke dalam jurang yang sama. "Apa yang bisa kita lakukan?" tanyaku, kali ini dengan nada yang sedikit lebih emosional. "Kita harus segera bertindak sebelum semuanya benar-benar hancur." Andra menatapku, kali ini dengan tatapan yang lebih dalam. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak benar, Melanie," katanya pelan. "Ini seperti jebakan yang sudah diatur sedemikian rupa. Semuanya terjadi terlalu cepat, terlalu rapi." Degup jantungku sedikit berdegup lebih kencang. Apakah dia mulai mencurigai sesuatu? Aku berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan kegelisahanku. "Maksudmu apa, Andra? Kamu berpikir ada orang yang merencanakan ini semua?" Dia mengangguk. "Ya, aku tidak tahu siapa. Tapi skandal ini tidak mungkin muncul begitu saja. Aku merasa seperti sedang diincar." Aku berpura-pura tercengang. "Tapi siapa yang mungkin ingin menjatuhkanmu? Kamu selalu bekerja keras, Andra. Kamu orang yang jujur. Ayahmu juga." Andra terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, tapi aku akan mencari tahu." Malam itu, Andra pergi tidur lebih awal dari biasanya, tapi aku bisa merasakan dia masih gelisah. Dia tidak bisa tidur. Pikirannya pasti dipenuhi oleh kecurigaan dan kecemasan yang semakin besar. Di saat yang sama, aku memutar otak untuk mengantisipasi langkah selanjutnya. Aku tidak menyangka dia akan merasakan sesuatu yang aneh secepat ini. Namun, aku tidak boleh panik. Semua bukti sudah disusun dengan rapi, dan tidak ada satupun yang mengarah padaku. Keesokan harinya,
Pak Surya datang ke rumah kami dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku memperhatikannya dari jauh, melihat bagaimana Andra berbicara dengan ayahnya di ruang tamu. Mereka berbicara dengan nada yang serius, dan dari gestur tubuh mereka, aku bisa melihat ada kepanikan yang semakin nyata dalam diri Pak Surya. Setelah berbicara cukup lama, Andra menghampiriku. "Melanie, aku harus pergi ke kantor ayah. Ada beberapa dokumen yang harus kita periksa." Aku mengangguk dengan anggun. "Hati-hati, Andra. Aku akan selalu mendukungmu apapun yang terjadi." Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh dengan kesedihan. Setelah Andra dan Pak Surya pergi, aku duduk di ruang tamu, menikmati keheningan yang terasa seperti kemenangan kecil. Skandal ini akan segera mencapai puncaknya, dan ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran mereka. Namun, di tengah rasa puas itu, ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Aku tahu apa yang kamu lakukan." Jantungku berdegup kencang. Siapa ini? Pesan itu datang tanpa nama, tanpa konteks yang jelas, namun mengirimkan ketakutan yang merayap di punggungku. Aku mencoba berpikir jernih. Mungkin ini hanya pesan iseng. Tidak ada yang tahu tentang rencanaku. Semuanya sudah kususun dengan rapi. Namun, beberapa jam kemudian, pesan lain masuk. "Aku tahu kau yang menjebak Andra dan ayahnya. Semua akan segera terungkap." Kali ini, aku benar-benar terdiam. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa tahu? Perasaanku mulai tidak tenang, meski aku masih berusaha untuk tetap tenang dan rasional. Aku memeriksa kembali semua bukti, semua langkah yang sudah kuambil. Tidak ada yang bisa mengaitkan ini padaku. Tapi pesan itu semakin mengganggu pikiranku. Hari itu, aku tidak bisa berpikir jernih. Bayangan tentang siapa yang mungkin tahu rencanaku terus menghantui. Apakah mungkin ada orang dalam lingkaran kecil kami yang mencurigai sesuatu? Atau apakah ini hanya ancaman kosong? Malam harinya, Andra pulang dengan wajah yang semakin kusut. "Melanie, ini lebih buruk dari yang kita kira. Beberapa kolega ayah sekarang terlibat, dan mereka siap untuk membongkar semuanya demi melindungi diri mereka sendiri." Aku menatapnya, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. "Apa yang akan terjadi pada ayahmu?" Andra terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Ayah mungkin akan segera ditangkap." Sebuah perasaan aneh menguasai diriku. Di satu sisi, aku berhasil membawa keluarga mereka ke ambang kehancuran. Tapi di sisi lain, pesan misterius itu terus menghantuiku. Siapapun yang mengirim pesan itu, dia tahu terlalu banyak. Malam itu, aku memutuskan untuk bergerak lebih cepat. Sebelum segalanya terungkap, aku harus memastikan bahwa aku tidak terseret dalam kehancuran ini. Aku menyusun rencana pelarian jika semuanya berjalan di luar kendali. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti sampai Pak Surya dan Andra benar-benar hancur. Namun, pesan berikutnya yang kuterima malam itu membuat darahku benar-benar membeku. "Kamu tidak akan bisa lari dariku. Aku akan datang." Dan saat itulah aku tahu, musuh yang sebenarnya telah muncul. Seseorang yang lebih berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Malam itu begitu sunyi, hanya suara jarum jam yang berdetak berirama memecah keheningan. Pesan terakhir yang kuterima masih ada di layar ponselku, menimbulkan getaran ketakutan yang tidak bisa kulenyapkan. Siapa yang tahu rencanaku? Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa memata-matai setiap langkahku tanpa kusadari? Ketika kegelapan merambat masuk melalui jendela, perasaanku semakin tercekam. Andra terlihat lebih resah malam itu.
Setelah makan malam yang sepi, dia duduk di sofa dengan gelas anggur di tangannya, menatap kosong ke arah dinding. Aku bisa merasakan beban yang dipikulnya semakin berat setiap hari. Namun, aku harus menjaga ketenanganku. Meski ada pesan misterius itu, aku tidak bisa membiarkan Andra tahu bahwa aku gelisah. Ada yang mengganggu pikiranmu, Andra? Tanyaku, berpura-pura peduli. Andra menatapku sejenak, lalu menggeleng. Tidak, hanya, semua ini terlalu berat. Ayah mungkin akan kehilangan segalanya. Aku menyentuh lengannya, memberi sentuhan yang lembut namun penuh tipuan. Kita akan melewatinya. Andra, aku ada di sini untukmu. Dia hanya mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat bayangan ketidakpastian di matanya. Apakah dia mulai meragukan kepercayaannya padaku? Atau apakah dia benar-benar terjebak dalam kepanikannya sendiri? Aku harus berhati-hati sekarang. Ketika malam semakin larut, Andra akhirnya tertidur di sofa. Aku menghela napas lega, mengambil ponselku dan melihat kembali pesan yang mengancam itu. Siapapun yang mengirim pesan itu, mereka tahu terlalu banyak. Tapi bagaimana bisa? Aku telah menyusun rencana ini dengan hati-hati. Setiap langkahku begitu cermat, tanpa celah. Ketika aku sedang memikirkan langkah selanjutnya, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Jantungku berdetak lebih cepat. Siapa yang datang larut malam seperti ini? Aku berjalan pelan ke pintu dan membukanya dengan hati-hati. Di luar, berdiri seseorang yang tak kusangka akan datang pada saat yang genting ini. Dini. Dini, sahabatku, menatapku dengan sorot mata yang sulit dibaca. Kita perlu bicara, Melanie, katanya dengan nada yang begitu tegas. Aku menelan ludah. Dini dan aku telah bersahabat sejak lama. Tapi kenapa tiba-tiba dia datang di saat-saat krisis seperti ini? Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasakan ketegangan yang tidak biasa. Aku mempersilahkannya masuk, dan kami duduk di meja makan. Ada apa? Din? Kamu terlihat tegang, tanyaku sambil mencoba bersikap tenang. Dini menarik napas panjang sebelum berbicara. Aku tahu semua ini, Melanie. Aku tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Kata-katanya menghantamku seperti badai. Aku terpaku, mencoba menyembunyikan keterkejutanku. Apa maksudmu, Dini? Dia menatapku dengan tatapan yang menusuk. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku tahu kau yang merencanakan skandal ini. Aku tahu kau yang menjebak Andra dan Pak Surya. Rasa dingin menjalar di punggungku. Dini, sahabatku sendiri, ternyata tahu semua rahasiaku. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar. Dini tersenyum tipis, senyum yang dipenuhi oleh kepahitan. Aku sudah lama mencurigaimu, Mel. Semuanya terlalu rapi, terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Jadi, aku menyelidikinya. Dan ternyata aku benar. Kau adalah dalangnya. Aku merasa terjebak. Semua rencanaku yang sudah kususun selama berbulan-bulan sekarang berada di ujung tanduk. Namun, aku harus berpikir cepat. Dini mungkin tahu, tapi dia belum memiliki bukti konkret yang bisa menjeratku. Aku melakukan ini karena aku tidak punya pilihan lain. Din, jawabku dengan nada lemah, mencoba memanipulasi situasi. Pak Surya, dia selalu merendahkan aku. Andra tidak pernah menghargai aku sebagai istrinya. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang selama ini aku rasakan. Dini memandangku dengan rasa iba, tapi dia tidak tersentuh oleh kata-kataku. Aku mengerti rasa sakitmu, Mel. Tapi apa yang kau lakukan ini bukan cara yang benar.
Kau menghancurkan kehidupan mereka hanya demi balas dendam. Aku menggenggam tanganku erat, mencoba menahan amarah yang mulai mendidih di dalam diriku. Kau tidak akan mengerti, Din. Kau tidak ada di posisiku. Dini berdiri dari tempat duduknya dan menatapku tajam. Aku akan memberimu satu kesempatan. Mel, hentikan semua ini sebelum semuanya terlambat. Jika tidak, aku sendiri yang akan menyerahkan semua bukti yang aku punya ke polisi. Darahku mendidih. Dini mengancamku. Sahabatku sendiri mengancamku. Aku mencoba tetap tenang, tapi otakku bekerja keras memikirkan jalan keluar. Aku tidak bisa membiarkan ini berakhir seperti ini. Baiklah, jawabku dengan nada pelan. Aku akan menghentikannya. Dini tampak sedikit terkejut mendengar jawabanku yang cepat. Kau serius? Aku mengangguk, mencoba menampilkan ekspresi penyesalan yang tulus. Ya, Din. Aku tidak ingin melukai siapapun lagi. Dia terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kataku, lalu akhirnya menghela napas. Baiklah, tapi ingat, Melanie, aku akan memperhatikan setiap langkahmu. Setelah Dini pergi, aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Begitu dia menghilang dari pandanganku, aku merasakan kepanikan yang menyerangku lagi. Aku tidak bisa membiarkan ini berakhir begitu saja. Dini sekarang adalah ancaman terbesar. Dia tahu terlalu banyak, dan jika aku tidak melakukan sesuatu, semuanya akan berantakan. Aku harus bertindak cepat. Malam itu, aku mulai menyusun rencana baru. Rencana yang lebih gelap, lebih kejam, dan tidak melibatkan belas kasihan sedikit pun. Dini harus dihentikan, dan aku tidak peduli bagaimana caranya. Tidak ada yang boleh menghentikan kehancuran keluarga Andra dan Pak Surya, bahkan jika itu berarti menghancurkan sahabatku sendiri. Setelah pertemuanku dengan Dini malam itu, aku tidak bisa tidur. Wajahnya yang penuh keyakinan dan ancaman yang disampaikannya terus terngiang-ngiang di pikiranku. Dini, orang yang paling aku percaya, kini berbalik menjadi musuh terbesarku. Aku tahu, jika aku tidak segera bertindak, segalanya akan berakhir dengan kehancuran total, bukan hanya bagi Andra dan keluarganya, tapi juga untukku. Pagi harinya, aku berusaha bersikap seperti biasa. Andra sudah pergi ke kantor sejak pagi-pagi buta. Mungkin dia merasa tertekan dengan situasi di rumah, terutama setelah masalah dengan ayahnya, Pak Surya, semakin rumit. Sementara itu, aku menyiapkan rencana terakhir yang akan menjerat Dini ke dalam perangkapku. Aku memutuskan untuk bertemu Dini. Pikiranku penuh dengan strategi untuk menjatuhkan satu-satunya orang yang tahu semua rahasiaku. Aku menghubunginya melalui pesan singkat, menulis dengan nada lembut seolah-olah aku benar-benar ingin berdamai. Din, aku ingin kita bicara lagi. Aku sudah memikirkan apa yang kamu katakan kemarin. Mungkin kamu benar. Mungkin aku sudah terlalu jauh. Dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Bisa kita bertemu malam ini di kafe biasa? Aku butuh nasihatmu. Pesanku singkat, tapi cukup untuk memancing Dini agar percaya bahwa aku siap menyerah. Tak lama kemudian, balasan datang. Baik, Mel, aku akan datang. Jam 7. Ya. Aku tersenyum tipis. Perangkap sudah dipasang. Malam itu, aku datang lebih awal ke kafe tempat kami biasa bertemu. Kafe kecil di sudut kota, tempat yang sering kami kunjungi ketika kami masih bersahabat erat. Tempat ini memiliki begitu banyak kenangan, tapi malam ini hanya akan ada satu kenangan yang tertinggal, pengkhianatan terakhir. Aku duduk di sudut kafe yang remang-remang,
memastikan meja di sekitarku kosong agar tidak ada yang bisa mendengar percakapan kami. Minuman pesananku tiba, dan aku menunggu dengan sabar. Ketika pintu kafe terbuka, Dini masuk. Dia mengenakan jaket hitam dan membawa raut wajah serius. Aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Dini duduk di hadapanku, menatapku dengan mata yang penuh kecurigaan. "Kamu benar-benar ingin bicara, Mel?" tanyanya langsung. Aku mengangguk pelan. "Aku sudah memikirkannya. Din, kamu benar. Aku sudah terlalu jauh. Semua yang aku lakukan, aku menyesalinya." Dini menatapku tanpa berkedip. "Apa rencanamu sekarang?" Aku menatapnya dengan mata basah, berpura-pura terluka. "Aku akan menghentikan semuanya. Aku akan mengakui kesalahanku kepada Andra dan Pak Surya. Aku akan minta maaf dan menerima konsekuensinya." Dini menghela napas lega, mungkin merasa usahanya untuk menyadarkanku berhasil. Namun, aku tahu dia tetap waspada. "Melanie, ini bukan hanya tentangmu. Kamu sudah merusak banyak kehidupan," kata Dini dengan nada serius. "Kamu harus menebus semua kesalahanmu." Aku berpura-pura mengangguk setuju. "Aku tahu, Din. Itu sebabnya aku ingin kita bicara di sini, di tempat ini, tempat kenangan kita. Aku ingin mengakhiri semuanya dengan baik." Dia menatapku tajam, tapi aku tahu di balik wajah tegasnya, dia mulai percaya. "Ini saatnya." "Dini," aku berbisik pelan, mencondongkan tubuh ke arahnya. "Kamu masih menyimpan bukti-bukti yang kamu kumpulkan, kan?" Dini mengangguk. "Tentu saja. Itu jaminanku kalau kamu mencoba berbuat curang." Aku tersenyum lemah. "Aku mengerti. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar ingin menyelesaikan ini. Bisa kamu tunjukkan padaku? Aku ingin melihat semua bukti itu, agar aku bisa mempersiapkan diriku." Dini menatapku ragu. "Melanie, aku tidak bodoh. Kamu tidak akan bisa membujukku untuk menyerahkan bukti-bukti itu padamu." Aku tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. "Aku tidak bermaksud seperti itu, Din. Aku hanya ingin tahu apa yang akan kau tunjukkan pada polisi nanti, agar aku tahu seberapa besar dampaknya bagi Andra dan keluarganya." Dini menatapku sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya. "Aku tidak akan memberimu semua, tapi aku bisa tunjukkan sedikit." Dia mulai membuka galeri ponselnya, menunjukkan beberapa foto dan rekaman suara yang sudah dia kumpulkan. Saat Dini sibuk menunjukkan bukti, aku meraih tas kecilku di bawah meja, mengambil sebotol kecil cairan dari dalamnya, cairan tidur yang kuperoleh dengan susah payah beberapa hari sebelumnya. Aku sudah siap untuk malam ini. Ketika Dini sedang sibuk menjelaskan bukti-bukti yang dia miliki, aku diam-diam meneteskan cairan itu ke dalam gelasnya, mencampurnya dengan minuman yang masih ada. Hanya beberapa tetes, cukup untuk membuatnya tidur nyenyak selama beberapa jam. Dini akhirnya selesai menunjukkan bukti-buktinya dan meletakkan ponselnya di atas meja. "Itu hanya sebagian dari apa yang aku miliki. Jika kamu mencoba sesuatu, aku tidak akan ragu untuk menyerahkan semuanya pada polisi." Aku mengangguk, berusaha keras menyembunyikan rasa gugupku. "Terima kasih, Din. Aku benar-benar mengerti sekarang." Dia meminum minumannya tanpa curiga. Aku menunggu dengan sabar, mengamati setiap gerak-geriknya. Tak butuh waktu lama sampai matanya mulai berat, dan dia mulai tampak bingung. Apa yang terjadi?" gumamnya. Matanya berkedip-kedip, mencoba melawan rasa kantuk yang tiba-tiba menyerangnya. Aku tersenyum dingin. "Maaf, Dini, tapi ini satu-satunya cara."
Dini terjatuh ke meja, tak sadarkan diri. Aku cepat-cepat mengambil ponselnya, memeriksa semua bukti yang ada di dalamnya, lalu segera menghapus semuanya. Dengan hati-hati, aku meletakkan ponselnya kembali di tempat semula dan memastikan dia tertidur lelap sebelum meninggalkan kafe. Kini, semua ancaman telah sirna. Langkahku terasa lebih ringan saat aku berjalan keluar kafe malam itu. Tidak ada lagi yang bisa menghentikanku. Dini, sahabatku sendiri, sudah terjebak dalam perangkapku. Dan kini, aku bisa melanjutkan rencanaku untuk menghancurkan karir Andra dan Pak Surya tanpa hambatan. Perang ini belum selesai, tapi aku sudah selangkah lebih dekat menuju kemenangan. Setelah menyingkirkan ancaman terbesar dari Dini, aku merasa ada beban yang terangkat dari pundakku. Namun, perjuanganku belum selesai. Masih ada satu target lagi yang harus kuhadapi. Pak Surya. Ayah mertua yang angkuh itu tidak pernah bisa kutundukkan selama ini, dan kini saatnya dia merasakan akibat dari kesombongannya. Jika aku berhasil menghancurkan reputasi Andra, otomatis nama besar keluarganya juga akan ikut hancur. Itu adalah pukulan yang paling mematikan. Pagi itu, aku menyiapkan strategi terakhirku dengan cermat. Andra, yang kini mulai curiga dengan keanehan situasi, tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia pikir masalahnya hanya dengan Dini dan beberapa urusan kecil di kantor. Namun, dia tidak menyadari bahwa ancaman yang lebih besar sedang mengintai dari dekat. Aku mulai dengan mencari celah di perusahaan Andra. Aku tahu bahwa Pak Surya sangat protektif terhadap reputasi keluarganya, terutama dalam dunia bisnis. Perusahaan keluarga mereka telah bertahan selama bertahun-tahun, dan Pak Surya tidak akan membiarkan satu skandal pun merusaknya. Itulah yang akan kutargetkan. Aku menyewa seorang penyelidik swasta yang terkenal dengan keahliannya dalam menggali rahasia gelap. Orang itu dengan cepat menemukan celah yang bisa kupergunakan. Beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan Andra di perusahaan. Rupanya, dia terlibat dalam beberapa proyek yang tidak terlalu bersih, tapi berhasil menutupinya selama ini. Ini adalah celah yang kubutuhkan. Setelah mendapatkan informasi itu, aku mengirimkan salinan dokumen yang membuktikan keterlibatan Andra dalam transaksi ilegal itu ke beberapa media lokal dan nasional. Aku tahu bahwa ketika skandal ini terungkap, tidak hanya Andra yang akan terkena imbasnya, tapi juga nama besar keluarga mereka, termasuk Pak Surya. Beberapa hari kemudian, efek dari langkahku mulai terlihat. Berita tentang transaksi ilegal Andra mulai menyebar di berbagai media. Reputasinya sebagai pengusaha muda yang sukses mulai runtuh. Orang-orang mulai meragukan integritasnya, dan dampaknya pada perusahaan juga langsung terasa. Saham perusahaan mereka mulai turun drastis, dan Pak Surya terlihat semakin tertekan. Aku duduk di ruang tamu sambil membaca berita online yang memuat skandal itu. Inilah yang kutunggu-tunggu. Tepat saat aku sedang menikmati kemenangan kecilku, Andra masuk rumah dengan wajah pucat. Dia terlihat sangat terkejut, hampir panik. "Mel, kamu tahu tentang ini?" tanyanya sambil menunjuk ponselnya yang menampilkan berita tentang dirinya. Aku berpura-pura terkejut. Tentu saja aku tahu. "Andra, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa nama kamu ada dalam skandal besar ini?" Andra terlihat frustrasi. "Ini semua salah paham. Aku tidak pernah melakukan transaksi ilegal. Ini pasti ada yang menjebak." Aku mengangkat bahu. "Mungkin kamu memang tidak bersalah, tapi sayangnya media sudah terlanjur menyebarkannya. Reputasi kamu dan perusahaan sudah hancur." Andra. Dia tampak seperti orang yang kehilangan akal. Itulah yang kuinginkan, melihatnya rapuh dan tak berdaya. Malam itu, setelah Andra tertidur, aku mendapat pesan dari Pak Surya.
Dia ingin bertemu denganku secara pribadi di rumahnya. Rupanya, dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat sebelum nama keluarganya hancur lebih jauh. Aku tahu bahwa inilah kesempatan terakhirku untuk menghancurkannya. Saat aku tiba di rumah Pak Surya, dia sudah menungguku di ruang kerjanya. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat sangat tegang. Aku melihat bahwa bahkan orang yang paling angkuh sekalipun bisa luluh ketika posisinya terancam. "Melanie, duduklah," katanya dengan suara berat. Aku menurut, duduk di kursi berhadapan dengannya. Aku bisa merasakan ketegangan di ruangan itu. "Aku tahu kamu pasti tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi dengan Andra," katanya langsung ke intinya. "Kamu istrinya. Kamu pasti tahu kalau ada sesuatu yang salah." Aku tersenyum tipis. "Tentu saja aku tahu, Pak Surya. Tapi sayangnya, ada banyak hal yang sudah di luar kendali saya." Pak Surya menatapku tajam. "Ini bukan hanya tentang Andra, Mel. Ini tentang perusahaan kita, nama keluarga kita. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi." Aku tahu dia semakin terdesak. "Jadi, apa yang Bapak inginkan dari saya?" Dia menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku butuh bantuanmu. Kita harus membersihkan nama Andra, bagaimanapun caranya." Aku menatapnya sejenak sebelum akhirnya tersenyum. "Baik, Pak. Saya akan membantu, tapi dengan satu syarat." Pak Surya menatapku dengan mata penuh harap. "Apa syaratnya?" "Saya ingin Bapak mundur dari perusahaan dan menyerahkan semua kendali kepada Andra," jawabku tegas. Wajah Pak Surya berubah seketika. "Mundur? Apa maksudmu?" "Saya yakin Andra bisa memimpin perusahaan ini dengan lebih baik tanpa Bapak mengawasinya dari dekat. Jika Bapak setuju, saya akan membantu membersihkan nama baik keluarga kita," kataku dengan nada mantap. Pak Surya terdiam, tampak terkejut dengan permintaanku. Aku tahu bahwa baginya, perusahaan adalah segalanya. Tetapi sekarang, aku telah menempatkannya di posisi yang sulit. Dia tidak punya pilihan lain selain menyetujui permintaanku. Akhirnya, dengan suara yang hampir putus asa, dia berkata, "Baiklah, aku akan menyerahkan perusahaan kepada Andra, tapi pastikan skandal ini tidak menghancurkan semuanya." Aku tersenyum puas. Inilah akhir dari kekuasaan Pak Surya. Dengan langkah ini, aku telah berhasil memusnahkan dominasi dan keangkuhannya. Kini Andra akan berada di bawah kendaliku sepenuhnya, dan Pak Surya tak lagi bisa ikut campur. Dengan kesepakatan itu, aku meninggalkan rumah Pak Surya dengan perasaan menang. Semua berjalan sesuai rencana. Kini, hanya tinggal satu langkah lagi sebelum semuanya berakhir sesuai dengan keinginanku. Keesokan harinya, skandal Andra mulai mereda. Media berhenti membicarakan kasus itu setelah beberapa bukti yang memberatkan Andra berhasil kubuat hilang. Pak Surya benar-benar menepati janjinya dan mulai mempersiapkan pengunduran dirinya dari perusahaan. Sementara itu, Andra yang masih syok dengan kejadian ini, perlahan-lahan mulai kembali ke rutinitasnya. Namun, di balik ketenangan yang mulai muncul, aku tahu bahwa langkah terakhirku akan menjadi yang paling mematikan. Dan tak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku semakin mengukuhkan posisiku. Pak Surya benar-benar mundur dari perusahaan seperti yang dijanjikannya. Dan kini Andra, meski terguncang oleh skandal itu, perlahan mulai mengambil alih kendali perusahaan. Namun, yang tidak disadarinya adalah bahwa dia hanya boneka di tanganku. Semua keputusan besar yang diambilnya adalah hasil dari bisikan-bisikanku. Setiap hari, Andra semakin bergantung padaku. Dia kehilangan kepercayaan diri setelah skandal tersebut,
dan hanya aku yang mampu memberinya dorongan untuk terus berjalan. Namun, aku tahu bahwa ketergantungan ini bukan karena cinta, melainkan rasa putus asa. Dan disitulah kekuatanku berada. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu sambil menikmati kopi. Sebuah berita baru saja terbit di media, mengumumkan secara resmi bahwa Pak Surya telah mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan perusahaan sepenuhnya kepada Andra. Seperti yang kuduga, langkah ini membuat saham perusahaan kembali stabil. Semua orang mulai percaya bahwa Andra mampu mengembalikan kejayaan keluarganya. Tapi aku tahu lebih baik. Ini belum berakhir. Saat aku membaca berita tersebut, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, tapi aku langsung tahu siapa pengirimnya. Itu dari seseorang yang dulu pernah bekerja di bawah Pak Surya, seseorang yang tahu banyak rahasia gelap tentang keluarganya. Aku sudah mempersiapkan rencana ini sejak lama. Pesan itu singkat, tapi langsung pada intinya. Sudah waktunya. Aku tersenyum, lalu membalas dengan satu kata. Lakukan. Beberapa hari kemudian, skandal baru meledak di media. Kali ini, bukan tentang Andra, melainkan tentang Pak Surya sendiri. Ternyata, selama bertahun-tahun, Pak Surya terlibat dalam berbagai praktik bisnis ilegal yang lebih besar daripada apa yang pernah dilakukan Andra. Dia telah menyuap banyak pihak dan menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Informasi ini datang dari beberapa mantan karyawan yang pernah bekerja dekat dengannya, dan mereka bersedia berbicara dengan media. Kabar ini menghancurkan reputasi keluarga lebih dari yang bisa dibayangkan. Pak Surya yang dulu dipandang sebagai pengusaha sukses dan berintegritas, kini terlihat sebagai penjahat besar yang menyalahgunakan kekuasaan. Media besar berlomba-lomba meliput berita ini, dan dampaknya pada perusahaan sungguh menghancurkan. Aku berhasil. Pak Surya, yang dulu angkuh dan penuh kuasa, kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia diselidiki oleh otoritas setempat dan diancam hukuman penjara atas semua kejahatannya. Dia tidak punya jalan keluar, dan yang paling mengejutkan adalah bahwa semua ini terjadi setelah dia menyerahkan perusahaan kepada Andra. Andra, yang sudah rapuh setelah skandal pertamanya, tidak siap menghadapi pukulan ini. Dia sangat terpukul oleh berita tentang ayahnya. Semua beban kini ada di pundaknya, dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda stres berat. Aku melihatnya perlahan-lahan runtuh di bawah tekanan. Andra, kamu harus kuat. Ini saatnya kamu tunjukkan bahwa kamu bisa membuktikan diri tanpa bayang-bayang ayahmu, bisikku lembut padanya suatu malam. Namun, Andra hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Mel, ini semua terlalu berat. Aku tidak pernah siap untuk ini. Aku berpura-pura memberikan dukungan padanya, padahal di dalam hati, aku tahu bahwa Andra sudah kalah. Dia tidak akan mampu memimpin perusahaan ini lebih lama lagi. Dan itulah yang kuinginkan. Beberapa minggu berlalu, dan keadaan semakin memburuk. Saham perusahaan jatuh drastis, dan para pemegang saham mulai meragukan kemampuan Andra. Di belakang layar, aku mulai menggerakkan langkah terakhirku. Aku menghubungi beberapa investor besar dan menawarkan mereka sebuah rencana baru. Aku yang akan mengambil alih perusahaan jika mereka mau menggantikan Andra sebagai pemimpin. Dengan latar belakangku yang bersih dan kemampuan manipulasiku yang sudah terbukti, para investor setuju. Mereka tidak lagi percaya pada Andra setelah 2 skandal besar yang menghancurkan perusahaan. Malam itu, saat Andra kembali ke rumah dengan wajah penuh kelelahan, aku memutuskan untuk berbicara jujur dengannya. Ini saatnya aku menunjukkan niatku yang sebenarnya. Andra, dengar, perusahaan sudah diambang kehancuran. Para pemegang saham sudah tidak percaya padamu lagi.
Kamu harus mundur sebelum semuanya hancur total, kataku dengan nada serius. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Mundur? Bagaimana bisa? Aku baru saja mengambil alih perusahaan. Justru itu masalahnya, Andra. Mereka melihatmu sebagai beban sekarang. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan dan reputasi keluargamu adalah dengan menyerahkan kepemimpinan kepada orang lain, seseorang yang mereka percayai. Wajahnya semakin murung. Siapa yang bisa menggantikan aku? Siapa yang cukup dipercaya oleh para pemegang saham? Aku menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. Aku, Andra. Biarkan aku yang mengambil alih. Aku bisa menyelamatkan perusahaan ini. Dia terlihat terkejut, tapi di dalam dirinya, aku tahu bahwa dia sudah kalah. Andra sudah tidak punya pilihan lain. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia mengangguk lemah. Baiklah, kalau memang itu yang terbaik. Aku tersenyum puas. Inilah saatnya. Semua yang telah kurencanakan selama ini akhirnya terwujud. Kini, aku bukan hanya menghancurkan reputasi Andra dan Pak Surya, tapi aku juga mengambil alih perusahaan mereka. Keesokan harinya, sebuah pengumuman resmi dibuat. Andra mundur dari posisinya sebagai CEO, dan aku, Melanie, istrinya, ditunjuk sebagai pemimpin baru perusahaan. Media meliput berita ini dengan penuh antusias. Seorang perempuan yang berhasil mengambil alih kekuasaan di dunia bisnis. Itu adalah berita besar. Aku duduk di ruang kerjaku yang baru di gedung perusahaan, memandangi pemandangan kota dari balik jendela besar. Semua kekuasaan kini ada di tanganku. Aku telah menghancurkan segala hal yang dulu menjadi kebanggaan keluarga Andra, dan sekarang, aku berdiri di atas reruntuhannya sebagai pemenang. Inilah akhir dari rencana panjangku. Pak Surya, Andra, dan semua orang yang pernah meremehkanku kini terpuruk, sementara aku berdiri di puncak kekuasaan yang mereka impikan. Dan inilah yang paling penting, aku menang. Kini aku berada di puncak kejayaan. Menjadi pemimpin di perusahaan besar yang dulu milik keluarga Andra adalah hasil dari rencana jangka panjang yang penuh dengan strategi dan tipu daya. Semua yang pernah menindasku, meremehkanku, kini berada di bawah kakiku. Namun, di tengah euforia kemenangan ini, ada sesuatu yang tak terduga muncul. Perasaan yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang jauh dari kepuasan yang aku harapkan. Pagi itu, aku duduk di kursi CEO yang baru, memandangi gedung-gedung tinggi di luar jendela. Kantor megah ini yang dulunya adalah simbol kekuasaan Pak Surya, kini adalah milikku. Semua orang di kantor menundukkan kepala setiap kali aku lewat. Mereka menghormati dan takut padaku, tapi ada sesuatu yang hilang. Apa yang sebenarnya aku cari selama ini? Andra, di sisi lain, benar-benar jatuh. Setelah mengundurkan diri dari perusahaan, dia semakin kehilangan arah. Aku bisa melihatnya di matanya setiap kali kami bertemu di rumah. Dia jarang berbicara, lebih sering mengunci diri di kamarnya. Terkadang, aku mendengar tangisan pelan dari balik pintu kamar kami. Suatu malam, aku menemukan Andra di ruang tamu dengan beberapa botol alkohol di depannya. Wajahnya terlihat lelah dan kusut, jauh dari sosok pria yang dulu penuh percaya diri dan ambisi. Aku mendekatinya perlahan. Andra, kataku dengan suara tenang, kenapa kamu menyiksa dirimu seperti ini? Dia menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mel, semua ini terlalu berat untukku. Ayahku dipenjara, nama keluargaku hancur, dan aku tidak tahu bagaimana memperbaiki semuanya. Aku menatapnya dalam-dalam. Perasaan yang bercampur antara rasa iba dan kebencian melintas di benakku.
Andra memang bukan suami yang sempurna, tapi dia juga bukan orang yang pantas dihancurkan sejauh ini. Namun, inilah jalan yang aku pilih. Kamu harus kuat, Andra. Kamu bisa mulai dari awal lagi, kataku sambil duduk di sampingnya. Dia menggeleng lemah. Aku sudah kehilangan segalanya, Mel. Aku bahkan kehilangan diriku sendiri. Aku terdiam sejenak, menatap wajahnya yang terluka. Ada bagian dari diriku yang ingin merangkulnya, memberinya kekuatan. Tapi ada bagian lain yang terus mengingatkan bahwa ini semua adalah bagian dari rencana. Inilah akibat dari ambisi dan pengkhianatan. Sementara itu, di perusahaan, situasi mulai menunjukkan tantangan baru. Mengambil alih perusahaan memang terasa seperti kemenangan besar, tapi menjalankannya dengan baik ternyata lebih sulit dari yang kubayangkan. Banyak keputusan penting yang harus diambil. Dan meski aku punya pengalaman dalam bidang bisnis, tekanan dari para investor dan pemegang saham semakin besar. Suatu hari, aku dipanggil untuk menghadiri pertemuan darurat dengan para dewan direksi. Mereka menyampaikan kekhawatiran mereka tentang masa depan perusahaan, terutama setelah skandal yang melibatkan Pak Surya. Kepercayaan publik mulai runtuh, dan banyak klien besar yang menarik diri. Melanie, kita harus segera mengambil tindakan. Jika tidak, perusahaan ini bisa jatuh lebih dalam, kata salah satu anggota dewan dengan nada tegas. Aku merasakan tekanan yang semakin menghimpit. Semua mata tertuju padaku, menunggu keputusan yang akan kuambil. Dulu aku berpikir bahwa memenangkan kekuasaan adalah tujuan akhir, tapi sekarang aku sadar bahwa mempertahankannya jauh lebih sulit. Tenang, semuanya, jawabku dengan suara yang sekuat mungkin. Aku sudah menyiapkan rencana untuk mengembalikan reputasi perusahaan. Kita akan memfokuskan diri pada inovasi dan memperkuat hubungan dengan klien lama. Namun, meski kata-kataku terdengar meyakinkan, di dalam hati aku tahu bahwa ini tidak akan mudah. Bisnis adalah medan perang yang lebih kejam daripada yang pernah kubayangkan. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh tekanan, aku kembali ke rumah dan mendapati Andra terkapar di lantai dengan botol minuman yang hampir kosong di sampingnya. Ini bukan pertama kalinya dia minum hingga mabuk, tapi kali ini terasa berbeda. Aku bisa melihat betapa hancurnya dia. Aku mengguncang tubuhnya pelan, mencoba membangunkannya. Andra, bangun. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Dia membuka matanya dengan berat. Tatapannya kosong. Kenapa? Apa bedanya? Aku sudah tidak berguna lagi, Mel. Ada sebersih rasa bersalah di dalam hatiku. Andra, suami yang dulu penuh harapan, kini benar-benar jatuh di titik terendah. Semua rencana balas dendamku telah sukses, tapi melihatnya seperti ini membuatku bertanya-tanya, apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Beberapa hari berlalu, dan tekanan di perusahaan semakin meningkat. Aku terus mencoba menjaga kendali, tapi semakin lama semakin sulit. Para investor mulai kehilangan kepercayaan padaku, terutama setelah skandal yang terus menghantui nama keluarga Surya. Satu sore, aku duduk di meja kerjaku sambil merenung. Apakah semua ini sepadan? Aku telah menghancurkan karir Andra, membawa Pak Surya ke penjara, dan sekarang aku memegang kendali atas perusahaan besar ini. Tapi entah mengapa, semua ini terasa hampa. Dalam keheningan itu, aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Kemenangan yang kuperjuangkan selama ini mungkin telah memberiku kekuasaan, tapi pada akhirnya, aku kehilangan banyak hal, terutama diriku sendiri. Andra yang hancur, hubungan kami yang tak lagi sama, dan perasaan kosong yang mengisi hatiku. Apakah balas dendam ini benar-benar sepadan? Di akhir hari itu, aku pulang ke rumah dan mendapati Andra duduk di kursi, kali ini tanpa botol alkohol di tangannya.
Wajahnya masih muram, tapi ada ketenangan yang tak biasa. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, dia berbicara dengan nada yang serius. "Mel, aku sudah memutuskan. Aku akan pergi," katanya. Aku terkejut. "Pergi? Maksudmu?" Dia menghela napas. "Aku butuh waktu untuk mencari diriku sendiri. Aku tidak bisa terus bergantung padamu atau perusahaan ini. Aku harus menemukan siapa diriku tanpa beban dari semua ini." Untuk sesaat, aku tidak tahu harus berkata apa. Andra benar-benar akan pergi. Aku harap kamu bisa memahami ini, Mel. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang aku yang harus menyembuhkan diriku sendiri. Lanjutnya, aku hanya bisa mengangguk pelan. Kemenangan ini telah mengorbankan begitu banyak hal, termasuk cinta kami. Dan dengan itu, Andra pergi, meninggalkan aku dengan semua kekuasaan yang dulu kuimpikan. Tapi anehnya, kali ini, kekuasaan itu terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Kepergian Andra menyisakan kehampaan yang tak pernah aku bayangkan. Setelah ia pergi, rumah ini terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Aku tak pernah menyangka bahwa meski semua kekuasaan ada di tanganku, perasaan kosong justru semakin menghantui. Kemenangan yang dulu terasa manis, kini menjadi pahit. Apakah ini harga yang harus aku bayar untuk balas dendamku? Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku terus disibukkan oleh urusan perusahaan, mencoba membuktikan bahwa aku mampu memimpin bisnis besar ini. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan semakin besar. Tekanan dari investor, isu reputasi, hingga kehilangan beberapa kontrak besar mulai mengguncang kestabilan perusahaan. Suatu pagi, aku dipanggil oleh Dewan Direksi untuk sebuah rapat darurat. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika aku tiba di ruang rapat, para anggota dewan sudah menunggu dengan wajah serius. "Melanie," kata salah satu dari mereka, "kami menghargai usaha yang telah kamu lakukan selama ini. Namun, setelah pertimbangan matang, kami memutuskan untuk menggantikanmu dari posisi CEO." Dadaku serasa dihantam keras. Semua yang telah aku bangun, semuanya hilang begitu saja? "Tapi kenapa?" tanyaku, berusaha menahan emosi. Performa perusahaan semakin menurun, dan skandal lama terus menghantui kita. Kami butuh pemimpin baru yang bisa memulihkan kepercayaan publik dan membawa perusahaan ini kembali ke jalur yang benar, jawabnya. Aku terdiam. Inilah akibat dari balas dendamku sendiri. Aku telah menghancurkan reputasi keluarga Andra, tetapi tanpa sadar, aku juga menghancurkan masa depanku sendiri di perusahaan ini. Beberapa minggu setelah penggulingan dari posisiku sebagai CEO, aku merasa hidupku mulai kehilangan arah. Aku telah kehilangan Andra, dan kini kekuasaan yang selama ini kuimpikan juga menghilang. Aku merasa seperti berjalan dalam kegelapan tanpa tujuan. Namun, di saat-saat terendah, datang seseorang yang tak pernah aku duga akan kembali ke kehidupanku, Andra. Suatu malam, aku menemukan Andra berdiri di depan rumah kami, tanpa membawa apapun selain sebuah tas kecil. Wajahnya tampak lebih tenang, berbeda dari sosok pria yang penuh dengan beban beberapa bulan lalu. "Aku kembali, Mel," katanya dengan suara pelan. Aku menatapnya bingung. "Kenapa kamu kembali?" "Aku sudah memikirkan semuanya. Kita berdua terlalu terpaku pada dendam dan ambisi. Aku butuh waktu untuk menyadari bahwa balas dendam tidak akan membawa kita kemanapun. Kita hanya menghancurkan diri sendiri," katanya, menatapku dengan tatapan yang penuh kesungguhan. Perasaan bercampur baur di dalam hatiku. Aku tak pernah menyangka bahwa Andra akan kembali setelah semua yang telah terjadi. Namun,
Di saat yang sama, aku tahu bahwa dia benar. Balas dendam hanya membuat kami berdua kehilangan jati diri kami masing-masing. Andra mengulurkan tangan. Bisakah kita mulai lagi dari awal, Mel? Aku ingin kita mencoba membangun semuanya kembali, bukan atas dasar kebencian atau balas dendam, tetapi atas dasar pengertian dan cinta. Aku terdiam, mempertimbangkan setiap kata yang ia ucapkan. Apakah mungkin untuk memperbaiki segalanya setelah apa yang terjadi? Akhirnya, dengan hati yang berat, aku mengangguk. Kita bisa mencoba, Andra. Tapi aku tidak tahu apakah semua ini bisa sembuh sepenuhnya. Kami memulai dari awal, perlahan-lahan. Meski tak ada yang mudah, kami berdua berusaha untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Aku menyadari bahwa ada banyak luka yang harus sembuh, bukan hanya antara aku dan Andra, tetapi juga dengan diri kami masing-masing. Perusahaan telah diambil alih oleh manajemen baru, dan aku memilih untuk tidak terlibat lagi. Aku membuka usaha kecil-kecilan, mencoba menemukan kebahagiaan di luar ambisi besar yang dulu pernah aku kejar. Mungkin hidupku tak lagi dipenuhi dengan kekuasaan atau kemewahan, tapi kali ini aku merasa lebih damai. Andra, di sisi lain, juga berusaha memperbaiki hubungan dengan ayahnya, Pak Surya. Meski ayahnya masih berada di penjara, Andra sering mengunjunginya, berusaha memperbaiki hubungan mereka yang telah lama rusak. Aku bisa melihat bahwa Andra mulai berdamai dengan masa lalunya. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kami mulai menemukan keseimbangannya sendiri. Meski jalan yang kami tempuh penuh dengan luka dan kesalahan, pada akhirnya kami belajar bahwa balas dendam bukanlah jawabannya. Kami hanya akan terus tersesat jika terus memelihara kebencian di dalam hati. Kini, aku dan Andra hidup dengan lebih tenang, tanpa ambisi yang membutakan. Kami belajar untuk menerima kekurangan satu sama lain, dan yang terpenting, kami belajar untuk melepaskan masa lalu yang penuh dengan luka. Balas dendam mungkin terasa manis pada awalnya, tapi pada akhirnya, ia hanya akan meninggalkan kehancuran. Aku berdiri di teras rumah kami, menatap matahari terbenam di ufuk barat. Dalam keheningan senja itu, aku merasa damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku telah menemukan jalan kembali, bukan hanya ke dalam kehidupanku sendiri, tetapi juga ke dalam hatiku. Tamat. Pelajaran terakhir. Kisah ini bukan hanya tentang balas dendam atau kekuasaan. Ini adalah perjalanan menemukan diri sendiri, belajar untuk berdamai dengan masa lalu, dan menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas kebencian. Meski terkadang kita tersesat dalam ambisi, pada akhirnya cinta dan pengertianlah yang bisa menyelamatkan kita dari kehancuran.